Rencana pembangunan proyek jalan tol Getaci kembali berlanjut. Kini telah memasuki babak baru. Proses pembebasan lahan di sejumlah wilayah tengah dikebut. Di Kabupaten Tasikmalaya setidaknya ada 17 wilayah yang terlintasi. Lahan-lahan warga pun jadi sasaran para calo. Proyek jalan tol Getaci akan tersambung ke perbatasan wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disambung tol Cilacap Daerah Istimewa Yogyakarta Kulon Progo. Namun belakangan memutuskan pembangunan tol Getaci diprioritaskan sampai Ciamis dulu. Pernyataan itu diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kalau nanti terlalu panjang kita akan batasi dulu sampai Ciamis, itu pun sudah 108 km dan itu yang paling dibutuhkan, ujarnya beberapa waktu lalu di Jakarta. Berdasarkan penelusuran pada portal resmi Kementerian PUPR pun proyek tol Getaci yang tercatat dan akan segera dibangun adalah dari Gedebage Tasikmalaya Ciamis. Seperti diketahui, proyek jalan tol Getaci merupakan salah satu dari sekian proyek strategis nasional atau PSN yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi. Tujuan pembangunan jalan tol Getaci adalah untuk meningkatkan konektivitas wilayah di perbatasan Jabar-Jateng, sehingga akan memberikan dampak besar pada perkembangan ekonomi daerah yang terlewati. Proyek tol Getaci sendiri sebenarnya telah dilelang pada tahun 2021 dengan pemenang tender konsorsium PT Jasa Marga Gedebage Cilacap atau JGC. Terdiri dari PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Jasa Sarana PT Daya Mulia Turangga Gama Group. Semula pembangunan ini akan menggunakan skema prakarsa swasta alias unsolicited project. Total nilai investasi yang diperlukannya mencapai 60 triliun. Namun konsorsium ini bubar dan putus kontrak. Beredar informasi hal itu disebabkan karena mundurnya PT Waskita Karya dari konsorsium. Akibatnya pemenuhan jaminan pelaksanaan sebesar 600 miliar tidak dapat dipenuhi oleh konsorsium JGC. Di sisi lain, sebanyak 17 desa di Kabupaten Garut akan terdampak pembangunan proyek tol Getaci Termin 1. Hingga 5 Juli 2023, perkembangan proyek tol Gedebage Tasik Ciamis tersebut masih dalam persiapan tender. Di Kabupaten Garut, proyek tol Getaci yang sebelumnya nama kepanjangannya tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap itu akan melintasi 37 desa dari 7 kecamatan. Sementara itu, pada proyek tol Getaci Termin 1 hanya ada 17 desa yang akan terdampak. Ke-17 desa tersebut berada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kadungora, Kecamatan Leles, Kecamatan Leuwigoong, dan Kecamatan Banyuresmi. Hingga saat ini, tahap pembebasan lahan proyek tol Getaci Termin 1 sudah berlangsung dan telah menuju ke tahap pembayaran uang ganti rugi atau UGR. Namun pengerjaan tahap tersebut baru sampai di 3 desa, yaitu Desa Karangmulia, Kecamatan Kadungora, Desa Leles, dan Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles. Sekretaris Pengadaan Tanah Tol Getaci Kabupaten Garut Ukin Rukianah mengungkap bahwa bidang tanah yang dibebaskan untuk proyek tol Getaci Termin 1 di 17 desa itu berbeda-beda. Per kecamatan Banyuresmi ada 424 bidang. Kemudian Leles ada 629 bidang, Leuwigoong ada 158 bidang, dan Kadungora 561 bidang, kata Ukin Rukianah. Ukin Rukianah merinci di Kecamatan Banyuresmi ada 4 desa yang dalam tahap pembebasan lahan, yakni di Desa Pamekarsari 77 bidang, Desa Sukalaksana 92 bidang, Desa Sukaratu 87 bidang, dan Desa Sukamukti 169 bidang. Kemudian di Kecamatan Leles ada 5 desa, yakni Desa Margaluyu 35 bidang, Desa Leles 27 bidang, Desa Cangkuang 253 bidang, Desa Kandang Mukti 14 bidang, dan Desa Sukarame 300 bidang. Lalu di Kecamatan Leuwigoong ada 3 desa,
yaitu Desa Tambak Sari sebanyak 5 bidang, Desa Marga Cinta sebanyak 89 bidang, dan Desa Margahayu 64 bidang. Terakhir di Kecamatan Kadungora ada 5 desa, yakni Desa Mandala Sari sebanyak 72 bidang, Desa Hagarsari 197 bidang, Desa Karangmulia 133 bidang, Desa Karangtengah 40 bidang, dan Desa Talagasari 118 bidang. Ukin Rukianah menyatakan data tersebut masih bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu sebelum ditetapkan. Dia menjelaskan bahwa luas lahan di 4 kecamatan yang terdampak proyek tol Getaci Termin 1 sekitar 264,45 hektar. Sampai saat ini menurut dia sudah ada 3 desa yang telah menerima uang ganti rugi atau UGR dari proyek tol Getaci Termin 1. Yang sudah UGR itu Desa Kandang Mukti, Desa Leles, dan Desa Karangmulia. Kalau yang musyawarah sudah ada 10 desa lebih, tuturnya. Ukin Rukianah mengungkapkan tim pengadaan tanah tol Getaci Kabupaten Garut beberapa waktu lalu telah bermusyawarah di Desa Marga Cinta. Terakhir kegiatan musyawarah di Desa Marga Cinta Kecamatan Leuwigoong sebanyak 150 bidang penyerahan nilai dari appraisal ke warga terdampak, katanya. Mengenai jumlah uang ganti rugi dan juga harga per tanahnya, Ukin Rukianah tidak bisa memastikan karena yang berwenang dalam hal tersebut adalah tim appraisal. Kan appraisal yang menilai, kita sama PUPR tidak ikut campur, ujarnya. Dalam kegiatan musyawarah, menurut Ukin Rukianah, banyak masyarakat yang menanyakan berapa lama jangka waktu dari musyawarah ke pencairan ganti rugi. Dalam hal ini PUPR mempunyai kapasitas untuk menjawabnya. Kemarin pas musyawarah ada yang bertanya dari musyawarah ke pembayaran ganti rugi berapa lama, ada kewenangan dari PUPR untuk menjelaskan sekitar 2 hingga 3 bulan, ucap Ukin Rukianah. Rata-rata masyarakat menanyakan tentang hal tersebut tetapi pihaknya juga tidak bisa memastikan. Karena Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman yang mempunyai dananya tidak mengurusi untuk urusan tol saja. Menunggu dana dari Elman, sedangkan Elman itu bukan tol saja, banyak kegiatan yang sumber dananya dari Elman jadi perlu waktu, tutur Ukin Rukianah. Lalu, kapan tol Getaci akan dibangun? Berdasarkan perencanaan, jalan tol ini belum akan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat. Hal itu disebabkan pemerintah saat ini masih melakukan lelang ulang. Paling lambat konstruksi tol baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Mudah-mudahan semua proses pembebasan tanahnya lancar sehingga pembangunan dapat dilakukan secepatnya. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya, jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.